يا أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. بسم الله والحمد لله واستعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Para hadirin jamaah pengajian pengenalan dasar ilmu tasawuf dan thariqah yang secara khusus pada sesi ini kita akan berbicara thariqah at-tijaniyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, tadi sudah dijelaskan apa itu thariqah. Ya, thariqah itu adalah metode. Jadi gampangnya kalau sekarang metode. Metode apa? Metode taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rangka apa taqarrubnya? Untuk mencapai ibadah yang makbul. Jadi bukan hanya ibadah yang sah. Karena ibadah itu ada beberapa tingkatan. Ada 4 tingkatan ibadah. Ada ibadah yang mardud, ibadah yang ditolak. Kenapa? Syarat dan rukunnya tidak lengkap sehingga tidak sah. Ya, ibadah yang tidak sah mutlak ditolak. Ya, contohnya sholat tidak pakai sarung, ya, dalam arti tidak menutup aurat. Itu. Jadi sholat telanjang misalnya, ada juga yang ngajarin begitu tuh ada. Atau misalnya sholat duhur dirubah jadi 3 rakaat. Nah ini kan, makanya jika tidak sesuai dengan ketentuan, maka ibadah itu namanya ibadah yang tidak sah. Ibadah yang sah adalah ibadah yang cukup lengkap syarat-syaratnya. Contohnya punya wudhu dan tidak berhadas besar. Ya, ini syarat sholat. Mandi besar dan wudhu bukan bagian dari sholat. Jadi sholat itu, apa syarat itu, sesuatu perkara yang harus diadakan tapi tidak termasuk bagian dari sebuah peribadatan. Jadi di antara syarat utama Islam. Nah, jadi orang kalau tidak beragama Islam walaupun sholat 1000 rakaat tidak punya nilai, tidak sah walaupun sholatnya cara Islam. Jadi agama Islam adalah syaratnya sholat, tapi agama Islam itu sendiri bukan sholat itu. Jadi agama adalah format keyakinan, termasuk juga di dalamnya ada perbuatan. Ya. Termasuk juga bagian dari syarat-syarat yang lain, di antara menghadap kiblat. Jadi kalau sholat tidak menghadap kiblat tidak sah sholatnya. Nah, jika seperti jadi ibadah yang mardud karena tidak sah. Ibadah yang tidak sah syaratnya kurang, atau syaratnya cukup tapi rukunnya sengaja dikurangi. Jadi sengaja dikurangi tidak sah. Tapi kalau lupa maka dia harus menyempurnakan dan
sujud sahwi. Nah, itu ada bagaimana kalau lupa, bagaimana kalau sengaja dirubah. Itu. Jadi rukunnya lengkap, syaratnya lengkap, maka menjadi amalan yang sah. Artinya sholat itu sudah benar. Jadi kata sah itu benar. Ya. Kemudian kalau sudah sah, bagaimana konsekuensinya? Yang bersangkutan tidak punya hutang sholat kepada Allah. Jadi kalau kita tidak sholat, tidak sah sholat kita, punya hutang, harus bayar, qadha. Itu. Kalau sudah sesuai syarat dan rukunnya, selesai kewajiban. Tinggal selanjutnya, apakah sholat itu berpahala atau tidak? Lah ini lain lagi syaratnya. Jadi yang tidak terbahas ini, apakah sholat itu berpahala atau tidak, apakah sholat itu diterima atau tidak oleh Allah. Lah ini pasalnya lain. Ya, pasalnya ini ada pasal dalam. Ya, yang dibahas dalam tasawuf, yang dibilang bid'ah oleh sekelompok orang Islam itu. Ya. Apa khusyuk? Coba silakan cari di kitab fikih artinya khusyuk kayak apa, ada. Nah, jadi kehusuan itu bagian dari sholat. Bagian dari syarat, tapi bukan syarat qabul. Syarat diterima. Kenapa? Bagaimana kita sholat ini? Gampangnya kita mi'raj, bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap ke hadrahnya. Nah, coba kalau Bapak bertamu ke rumah orang, setelah masuk ke rumah orang itu, Bapak buka HP-nya. Orang yang kita tamunya ada di depan kita, kita main HP di depan orang itu. Kira-kira diapain kalau Anda punya tamu kayak gitu? Ya gimana kalau kita ketamuan orang, sampai di ruang tamu kita, dia main HP, tidak mempedulikan kita. Itu. Lah ini adab ibadah kepada Allah. Nah. Lah kalau kita bertamu pada manusia itu saja tidak pakai adab, bisa marah yang kita tamui. Lah, sementara manusia itu tidak punya kekuasaan sebagaimana Allah punya kuasa. Lah bagaimana kita bertamu kepada Allah yang Maha Kuasa setelah masuk ke masjidnya, ke Baitullah, rumah tempat ibadah kepada Allah. Jadi Baitullah itu bukan rumahnya Allah, Allah ada di situ, bukan. Maksudnya Baitullah, ya, satu punya pengertian Bait Rahmatillah, rumah tempat Allah menurunkan rahmat. Ya. Bait li'ibadillah. Ya. Jadi rumah untuk hamba-hamba Allah, di mana hamba-hamba tersebut beribadah mahdhah. Jadi sholat itu namanya ibadah mahdhah. Ada ibadah ghairu mahdhah. Yang ghairu mahdhah kayak dagang itu ghairu mahdhah. Tapi sholat, puasa ini namanya ibadah mahdhah, ritual. Lah kita ritual ini mi'rajnya karena diterima oleh Nabi. Kenapa? Dalam kondisi Nabi mi'raj untuk menerima sholat. Lah umatnya yang sholat hakikatnya mi'raj, menjadi tamu Allah di hadrahnya. Lah bagaimana kita menjadi tamu Allah setelah kita Allahu Akbar, hatinya ingat dengan yang ada di TikTok? Ada apa tidak? Itu. Gimana kita Allahu Akbar yang diingat yang di YouTube? Allahu Akbar yang diingat yang di jalan tadi naik motor, disalib kemudian pakai rok pendek, tidak pakai helm, berurai rambutnya. Ya, laki-laki yang mana yang tidak senang? Nah itu. Lah ini ketika ibadah mulai Allahu Akbar, biasanya setan langsung bereaksi. Silahkan datang ke masjid. Ya, nanti dalam sholatnya bisa digoda dengan segala cara, sehingga seringkali kita ketika sholat baru sadar setelah tahiyat. Mending kalau setelah tahiyat. Kadang-kadang baru sadar setelah assalamualaikum. Iya tadi sholat. Iya apa tidak Pak?
Lah ini kenapa kok kita tidak bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena hati kita masih belum nyambung. Jadi gelombangnya belum nyambung. Frekuensinya belum sama. Coba HP, ya kita telepon ke teman tidak pakai nomornya, bisa nyambung atau tidak? Jadi kita nyambung bertelepon-teleponan dan kita bisa ngomong kalau nomor yang kita tulis itu adalah nomor orang yang kita maksud. Kalau nomor lain ya tidak nyambung. Itu. Demikian juga kenapa kita kok tidak nyambung dalam sholat kita? Karena hati kita tidak ngetul nomor menuju Allah Subhanahu wa taala. Nomornya ketika Allahu Akbar berpindah. Error HP-nya. HP error ini ada apa? Kok nomor yang ditul nomor A kok malah pindah ke Z? Bukan hanya pindah ke B, pindah ke Z. Itu. Berarti ada yang salah. Pada apa? Pada HP kita. Yang salah apanya? Ya pada bagian terpenting dari HP itu sendiri. Nah, jadi kemudian ini juga ya, kenapa dalam diri manusia ada satu komponen yang menjadi penentu baik tidaknya seluruh tubuh manusia itu, di mana Nabi mengisyaratkan ala inna fil jazati mudghah. Ingat, dalam diri seorang, jasad seseorang ada mudghah, segumpal daging. Idza saluhat salahatil jasadu kullu. Kalau baik itu seluruhnya baik. Seluruh tubuhnya, perbuatannya baik, perkataannya baik, pikirannya baik. Hatinya baik, bening. Wa idza fasadatil jasadu kullu. Kalau sudah rusak itu rusak seluruhnya. Ala wahiyal qalbu. Ya, komponen terpenting dalam tubuh kita itu adalah qalbun, hati. Yang dimaksud bukan hepar, Pak. Jadi jantung itu. Makanya hati digambarkan kayak daun waru. Kenapa? Bentuknya jantung kayak gitu. Itu.